Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Paskah merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci dalam liturgi Gereja Katolik, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Dahulu kala orang Ibrani merayakan Paskah sebagai bentuk peringatan akan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Saat ini bagi kita umat beriman, Paskah kita maknai sebagai bangkit pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Salah satu peristiwa penting dalam perayaan Paskah adalah Yesus yang bangkit dari kematian.
Bagi kita umat beriman, lewat peristiwa ini, kemuliaan dan keagungan Tuhan dengan jelas dibuktikan. Tuhan lebih berkuasa dari kematian dan dosa. Kebangkitan dan penampakannya memperlihatkan bahwa Yesus telah menaklukkan kuasa maut dan kematian. Kebangkitan dan penampakannya memberi sebuah harapan bahwa Allah lah yang menguasai nasib kita, bukan kematian. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan sungguh bangkit dari kematian. Pertama, makam kosong. Kedua, setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketiga, setelah Yesus bangkit, Ia makan bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini menunjukkan makam kosong sebagai salah satu bukti bahwa Yesus telah bangkit. Maria Magdalena adalah saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Pagi-pagi buta pada hari pertama minggu, Maria pergi ke makam Yesus. Maria adalah salah seorang dari perempuan yang selalu setia mengikuti Yesus. Penginjil Yohanes tidak menceritakan apa tujuan Maria pergi ke makam. Sesampainya di makam, ia terkejut menyaksikan batu penutup yang besar telah diambil. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kepada mereka ia memberitahukan bahwa Tuhan telah diambil dari kuburnya. Mendengar kesaksian Maria, Simon Petrus dan murid lain berlari menuju makam. Murid yang dikasihi itu berlari lebih cepat sehingga ia lebih dahulu tiba di makam. Ia menengok ke dalam makam tetapi tidak segera masuk ke dalamnya. Petrus yang datang kemudian langsung masuk ke dalam makam. Di dalamnya ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh tidak terletak dekat kain kafan, tetapi di samping di tempat yang lain. Kain peluh itu sudah tergulung. Kemudian masuklah murid yang dikasihi Yesus. Ia melihat semuanya dan menjadi percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus memberikan reaksi yang berbeda setelah melihat tanda. Maria ketika melihat batu penutup makam itu berpindah tempat, ia menyimpulkan bahwa Tuhan telah diambil orang. Demikian juga Petrus, ia melihat makam kosong, kain kafan dan kain peluh dalam, ia diam. Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus memberikan reaksi yang berbeda setelah melihat tanda. Maria ketika melihat batu penutup makam berpindah tempat, ia menyimpulkan bahwa Tuhan telah diambil orang. Demikian juga Petrus, ia melihat makam kosong, kain kafan dan kain peluh dalam diam. Maria dan Petrus masih memerlukan dan membutuhkan proses lebih lanjut untuk percaya bahwa Yesus bangkit. Berbeda dengan murid yang dikasihi Yesus, melihat hal yang sama dan percaya. Murid yang dikasihi Yesus percaya bahwa makam kosong serta jenazah Yesus tidak ada lagi. Tanda ini memberikan pencerahan dan mengingatkan dia akan kata-kata Yesus tentang kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih,
apa pesan bagi kita dari Injil hari ini? Iman kita tidak hanya berhenti pada kematian Yesus. Orang-orang kafir dan penjahat pun percaya bahwa Yesus telah mati. Tanpa kebangkitan, kematian Yesus sia-sia. Sebagai umat beriman, kita semua percaya dengan sepenuhnya akan kebenaran iman ini. Akan tetapi dalam situasi yang penuh dengan tantangan, kita bisa menjadi seperti Maria Magdalena atau Petrus yang masih membutuhkan proses untuk percaya. Tetapi murid yang dikasih Yesus merupakan contoh murid yang sejati, yang mampu melihat dan mengerti arti sesungguhnya dari makam kosong. Bagi dia, makam kosong tidak berarti Yesus meninggalkan para muridnya, tetapi sebaliknya merupakan bukti bahwa dia hidup dan terus menyertai mereka. Kita bisa belajar dari dia yang tetap setia, percaya, dan mencintai Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria sibuk memikirkan Yesus yang hilang, sehingga tidak lagi memikirkan kemana harus mencarinya. Maria masih berharap bisa bertemu dengan Yesus di tengah kesedihan dan kegundahannya. Pengalaman Maria menunjukkan kepada kita bahwa siapapun tidak akan terlepas dari persoalan iman. Bahkan orang yang dekat dengan Yesus sekalipun. Harapan masih bisa bertemu dengan Yesus di tengah kegundahan dan kegalauan merupakan tanda dari iman yang tumbuh dan berkembang. Sekaligus juga merupakan bukti bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi tetap hadir lewat rahmat-Nya yang meneguhkan kita. Iman kita akan kebangkitan Tuhan dan cinta kasih kita kepada Tuhan seharusnya membuat api harapan kita tetap menyala di tengah tantangan, di tengah fitnah, penyakit, kegagalan, penderitaan, dan kematian. Ya Tuhan, semoga kami tetap setia, percaya, dan mencintai Engkau dalam situasi apapun. Bantulah kami untuk selalu berjuang melawan kejahatan dan selalu setia mengamalkan pengorbanan-Mu bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.